Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Realisasi belanja negara hingga bulan Mei masih lambat, padahal akselerasi belanja pemerintah dinanti untuk menggerakkan roda ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp1.016,3 triliun. Realisasi ini baru mencapai 28,1% dari pagu Rp3.621,3 triliun. Bahkan lebih rendah 11,26% bila dibandingkan periode sama tahun lalu. Perinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun, terkontraksi 26,96% year-on-year. Penurunan terjadi, terutama pada pos belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, hingga subsidi. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebanyak Rp322 triliun, naik tipis 0,31% year-on-year. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikur Rahman menyayangkan rendahnya realisasi belanja negara. Idealnya, kata Rizal, akselerasi belanja harus dilakukan lebih awal, yakni mulai akhir kuartal kedua dan dipacu penuh di kuartal ketiga. Jika realisasi ngebut di penghujung tahun, maka belanja pemerintah hanya akan berfungsi sebagai penghabisan anggaran tanpa efek berganda ke perekonomian. Timing terbaik adalah Juli hingga Agustus 2025 sebagai momentum krusial, di mana dana APBN harus mulai mengalir deras ke proyek-proyek padat karya, bansos produktif, serta insentif belanja pemerintah pusat dan daerah, ungkapnya. Jika disiplin belanja tersebut dilakukan, maka belanja negara akan mampu menjadi jangkar pertumbuhan di tengah konsumsi swasta yang belum pulih dan ekspor yang mulai tertekan. Lebih lanjut, Rizal juga mengingatkan agar strategi realisasi belanja jangan lagi berorientasi hanya pada serapan, tapi juga memiliki dampak positif. Ia merekomendasikan pemerintah harus segera melakukan front-loading belanja, bukan hanya menunggu siklus anggaran berjalan biasa, namun harus extraordinary strategi. Hal tersebut harus dipicu dengan langkah-langkah teknokratis yang jelas dan terarah, di antaranya, percepatan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di kementerian dan lembaga agar tidak ada hambatan administratif yang membuat belanja tertahan di atas kertas. Kemudian, optimalisasi belanja daerah harus dilakukan melalui sinergi pusat daerah, karena dana transfer daerah kerap menjadi dana mengendap di kas Pemda, bukan menjadi belanja real. Serta difokuskan realisasi belanja ke sektor-sektor yang memiliki multiplier efek tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja, seperti proyek infrastruktur skala menengah, program padat karya, hingga insentif untuk pelaku UMKM yang berbasis sektor real. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.